Allah, itulah tadi tampilan dari cilik. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Bidang PAUD Dikma Bapak Yasmail Gasbah SPD MPD. Kepada Bapak tafadhol mashkura. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salam-salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Makassar, Pak Steve, terima kasih atas usahanya. Yang terhormat Pembina Yayasan Sekolah Islam Terpadu Darul Fikri Makassar, yang saya hormati Direktur Pendidikan saya hendak sini tutup Sekolah Islam Terpadu Darul Fikri Makassar, yang saya hormati Ketua Komite Darul Fikri Makassar, yang kami hormati tentunya kita undangkan para ayah dan bunda orang tua PKIT Darul Fikri yang luar biasa. Yang kami hormati tentunya untuk satu kamera atau dunia baru buat mereka. Ini merah. Banyak hal yang terjadi mungkin dalam sekolah atau mereka dalam proses belajar. Kita sudah mendorong anak-anak kita untuk bisa tampil seperti sekarang, dan juga kami punya kemampuan untuk berdiri di sini. Anak-anak kita punya rasa percaya diri yang kuat, itu bagian yang paling mahal dari sebuah proses pendidikan. Banyak orang yang mendorong anaknya berlomba jadi juara satu, tapi lupa mendorong anak-anaknya untuk belajar atau bekerja sama atau berkolaborasi. Sehingga pada saat ini banyak kami lihat anak-anak di SD, bahkan di SMP pun banyak hal empati. Oleh karena itu, kita bangun karakter anak kita lebih banyak punya kemampuan sosok ini yang lebih merah. lebih baik. Ini kalau dulu Darul Fikri ya, transfer ke Darul Fikri lebih bisa lagi. Menghadap sini semua di foto. Ya. Ada semua sini foto. Tawa, senyum semuanya. Beliau banyak senyum semuanya. Kita di Makassar untuk bisa melakukan model-model yang luar biasa. Senyum merah. Bahwa kita selalu butuh model-model yang terbaik, utamanya di dalam proses pembentukan karakter anak kita di Makassar. Kita dalam tahun 2 tahun 3 tahun terakhir ini kita dorong anak-anak kita itu dengan program transisi PAUD SD dan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kita dorong di mana kita yang belum kuat literasinya, yang belum jago membaca, yang belum jago menghitung. Sini semua foto-foto, anakku foto-foto. Ini foto-foto. Foto-foto. Jangan khawatir kalau anak belum bisa sebenarnya Jangan khawatir. Foto itu foto-foto ya. Kalau anak belum bisa menyapa dengan baik, kalau dia belum bisa bertegur sapa dengan baik, kalau ada sampah di depan dia belum beresin, kalau dia pulang ke rumah belajarnya dari sekarang aja begitu, kalau pulang ke rumah sengaja dia belajar sembarang, kalau dia makanannya bersisa segala macam, kita khawatir kalau itu. Kenapa? Karena pada zaman sekarang banyak dari orang tua kita yang melepaskan pendidikan anaknya dengan menggunakan handphone. Ya, tolong kami juga dari Dinas Pendidikan mengkampanyekan ini. Tolong ibu-ibu orang tua lepaskan anak dari ketergantungan. Jangan didik anak-anak kita kalau anak itu mulai capek, kita kasih handphone buat tonton YouTube. Apa yang terjadi? Anak-anak kita besar dengan YouTube. Dan Bapak Ibu semua, 10 tahun ke depan anak-anak kita punya dunia sendiri, bahkan 5 tahun ke depan saat SD sudah punya dunia sendiri. Kalau kita orang tua saat ini di rumah lalu mendatangi anak-anak kita untuk ngobrol,
Jangan pernah mimpikan itu kalau selama mereka kecil, mereka sendiri dan ditemani oleh handphone. Enggak, karena mereka udah nyaman dengan handphone. Mulai karena itu, mulai sekarang juga anak-anak kita nyaman kalau bukan orang tuanya, nyaman dengan ngobrol dengan orang tuanya, nyaman mereka bermain. Ya, jadi kalau di sekolah guru-gurunya ngajarin itu bukan karena mereka numerasi dan numerasi, tapi kita fokus membentukkan karakter. Literasi numerasi adalah habit. Dalam teori apapun 7.000 mungkin bingung berapa ya, tapi kalau kita tanya 5.000 rupiah tambah 7.000 rupiah, langsung jawab 12.000 rupiah. Kok bisa? Cuma nambah kata rupiah, dia bisa jawab. Karena uang itu habit. Setiap saat mereka berhadapan dengan uang. Begitu juga dengan literasi dan numerasi. Percayakan, saat ini tuntut anak-anak kita, dorong anak-anak kita bukan hanya berkompetisi, tapi dorong mereka untuk bisa punya empati, punya jiwa sosial yang tinggi. Karena dalam berbagai teori, kecerdasan emosional 80% mendorong kesuksesan anak-anak. Kalau sejak sekarang kecerdasan emosional anak-anak dorong dibentuk, insya Allah Bapak dan Ibu, anak-anak kita akan jadi generasi emas di depan. Terakhir, kita bersama yakin bahwa bicara tentang anak usia dini, kita bicara tentang masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita berharap teriakan-teriakan ini terus-menerus ada di kepala kita yang membuat kita hidup. Ya, jangan lepaskan mereka dengan handphone. Sekali lagi, biarkan teriakan itu, setahu guru anak-anak kita itu terus ada di rumah kita. Mereka nanti akan merindukan itu saat kita semua sudah pulang. Terima kasih. Hari ini kami salah berdua tidak terjadwal. Tadi kita sudah jam 8, tapi ini angkat untuk persiapan penilaian untuk kelurahan. Hari ini kami melakukan. Karena kita manajer sampai selesai. Kami sekali lagi kami pesan dan pendidikan. Terima kasih atas support dari SDIT dan Fikri dan segenap jajaran yayasan, segenap guru yang luar biasa dari pengawas dan teman-teman semua. Luar biasa dukungannya, sebarkan terus hal yang luar biasa ini ke Makassar. Dan menutup kegiatan ini, sambutan kami mengucapkan terima kasih selalu berbahagia teman-teman guru. Ya, saat ini masalah-masalah tentang pendidikan sedang banyak-banyak. Ya, sudah sejauh-jauh yang sudah lulus di PKIT dari Fikri langsung pindah aja ke SDIT ya. Ya, biar nggak usah repot-repot lagi. Ya, dan nanti bagian yang di PPDB bagian yang sulit-sulit. Terima kasih, sehat selalu dan tetap jaga anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.